Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada perkuliahan pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Pada kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu kewirausahaan, dan nanti dilanjutkan dengan UMKM. Nah, materi ini tentunya sangat menarik ya, karena kewirausahaan dan UMKM ini pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena di kehidupan sehari-hari itu pasti banyak membahas mengenai kewirausahaan dan UMKM ini. Yang pertama yaitu kita akan pelajari lebih lanjut mengenai kewirausahaan. Di sini ada satu gambar mengenai business plan. Sebenarnya apa sih hubungannya kewirausahaan dengan business plan? Nah, business plan ini kan merupakan salah satu rencana bisnis ya, yang nantinya itu dapat menjadi arah usaha yang Anda jalankan. Jadi ketika Anda menjadi wirausaha, baiknya Anda mempunyai rencana bisnis ke depan. Jadi apa-apa saja yang harus Anda lakukan, kemudian apa saja yang harus Anda persiapkan, kemudian peluangnya bagaimana, ini akan tergambar dari rencana bisnis yang Anda buat. Kita akan langsung masuk ya ke pengertian dari kewirausahaan. Di sini ada pendapat beberapa ahli, tentunya yang berpengaruh terhadap kewirausahaan itu sendiri. Ada Schumpeter, ada Zimmerer, dan Sepro, di mana kewirausahaan ini dipahami sebagai segala tindakan, tentunya tindakan, kemudian penerapan aktivitas yang mengedepankan kreativitas, kemudian inovasi dalam memecahkan persoalan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kehidupan, kemudian menjadi sesuatu hal yang menguntungkan begitu. Nah, kemudian di sini ada yang menarik. Wirausaha itu sebenarnya apakah hanya berjualan saja? Kemudian muncul pertanyaan, lalu perbedaan dari pedagang dan wirausaha ini apa? Coba Anda pikirkan terlebih dahulu. Nah, apakah yang namanya pedagang itu wirausaha? Kemudian sebaliknya, apakah yang namanya wirausaha itu adalah pedagang? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Di sini ada dua gambar, yaitu pedagang gorengan ya, ini pedagang gorengan keliling, dan ini juga pedagang gorengan. Tapi dia sudah mempunyai satu merek begitu. Nah, bisa Anda lihat ya. Yang pertama pedagang gorengan keliling. Ini saya sebut pedagang. Kenapa saya sebut pedagang? Karena biasanya di pedagang seperti ini itu hanya memikirkan bagaimana dia dapat menjual barang dan memperoleh keuntungan. Hanya sebatas itu. Makanya biasanya untuk pedagang keliling semacam ini dia tidak mempunyai langkah-langkah yang strategis begitu. Jadi berbeda ya dengan wirausaha. Nah, kemudian kita lihat gambar yang satunya. Ini ada pisang goreng madu Bu Nani, di mana produk-produknya juga berupa gorengan, tapi dia mempunyai satu hal yang khas, yaitu madu di sini ya. Jadi kok pisang goreng kok memakai madu? Nah, ini dulu ceritanya Ibu Nani ini mempunyai ibu yang diabetes begitu ya. Kemudian Ibu Nani ini mencoba resep-resep yang meminimalisir
penggunaan gula. Jadi Ibu Nani ini menggunakan madu. Kemudian beliau merasakan pisang goreng madu buatannya. Kok enak ya? Kok berbeda dengan pisang yang biasanya? Nah, kemudian dari sinilah muncul satu ide Bu Nani ini untuk memperdagangkan dari apa yang sudah dia buat. Jadi di sini ada inovasi. Kalau biasanya kan pisang goreng itu menggunakan gula, tapi dia menggunakan madu. Ini adalah merupakan salah satu rahasia dagangnya. Kemudian dulu pisang goreng madu Bu Nani ini bentuknya itu tidak sama ya antar satu dengan yang lain. Kemudian berinovasi lagi, dia membuat satu cetakan di mana pisang gorengnya ini bisa sama ukurannya. Jadi ada standarisasi dari gorengan yang dia buat. Ini juga merupakan salah satu inovasi. Jadi seperti tadi, kenapa kok bisa disebut wirausaha, itu karena adanya inovasi yang berulang. Jadi ketika pedagang gorengan pinggir jalan ini kan dia hanya menggoreng begitu saja, tidak ada inovasinya. Namun untuk gorengan yang satunya yang di sebelah sini itu dia ada inovasi. Kemudian dia juga memikirkan keberlanjutan usahanya ke depan. Memikirkan dengan apa? Itu dengan mendaftarkan mereknya ke DJKI. Jadi ini juga merupakan salah satu nilai plus ya. Selain tadi inovasi, dia juga mau bekerja keras untuk maju begitu. Jadi ketika kita sudah mendaftarkan merek atau meng-HKI-kan merek, itu merek kita akan terdaftar di DJKI sehingga usaha kita ini akan terjamin oleh pemerintah. Ketika suatu saat ada yang mendirikan pisang goreng madu Bu Nani, itu akan terkena penalti. Jadi bisa saja dituntut oleh pisang goreng Bu Nani yang asli begitu. Lebih lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian dari wirausaha itu sendiri. Nah, wirausaha itu berbeda ya dengan pedagang ya. Nah, wirausaha ini merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam melihat dan menilai kesempatan bisnis. Jadi peluang seperti itu. Bagaimana dia mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Jadi ketika Bu Nani tadi ya ada peluang untuk meng-HKI-kan merek, maka dia ambil itu peluangnya, walaupun resikonya adalah dengan membayar biaya dari pendaftaran merek tersebut. Namun biaya ini nanti atau biaya yang dikeluarkan ini nanti tentunya akan sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Ketika mungkin suatu saat dia akan mendirikan usahanya di beberapa tempat menggunakan sistem kemitraan atau franchise begitu, dia akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, di sini wirausaha mempunyai beberapa sikap. Yang pertama, perilaku kerja keras, kemudian optimis begitu, mempunyai semangat atau kemauan yang tinggi. Kemudian perilaku berjiwa besar dan tidak putus asa. Ini penting sekali ya, karena ketika kita menjalankan usaha itu pasti tidak akan mulus-mulus saja. Pasti ada kerikil-kerikil kecil yang mungkin menghambat. Kemudian roda itu kan berputar ya. Kita tidak akan selalu di atas. Begitu juga dengan usaha. Tidak akan pernah di atas terus. Ketika mungkin kita mendirikan cafe atau coffee shop, kita tidak akan laris terus. Pasti ada sepinya. Misalnya saja ketika kita sudah mendirikan coffee shop, kemudian ada pandemi semacam ini ya, itu kan pasti berpengaruh terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, ini bisa menjadi penghambat. Jadi bagaimana kita dapat mengelola, kemudian kita dapat terus
semangat dan tidak berputus asa. Nah, ketika kita berputus asa atau memberhentikan usaha kita, nah itu namanya bukan wirausaha, karena wirausaha itu adalah orang yang gigih dan tidak pernah putus asa. Kemudian selanjutnya, perilaku selalu ingin maju, seperti contoh yang tadi ya, adanya dorongan atau peluang yang mendorong perilaku ingin maju ini merupakan hal yang sangat penting, karena ketika dia ingin maju, kemudian ingin berkembang, itu pasti akan menciptakan sesuatu yang baru dan menarik untuk pelanggannya. Kemudian perilaku senang dengan pekerjaan. Nah, ini penting karena cintailah pekerjaanmu, begitu ya. Jadi pekerjaan apapun lah, tidak usah wirausaha, itu harus kita senangi, karena dengan menyenangi pekerjaan kita akan tidak terpaksa begitu untuk melakukan pekerjaan. Begitu pula ketika kita menjalankan usaha ya, kemudian ada masa di mana usaha kita ini tidak laku. Ini kan ketika tidak menyukai pekerjaan itu kan pasti akan meninggalkan ya. Namun ketika senang itu tidak laku pun tidak apa-apa, karena yang namanya usaha ya itu kan pasti butuh trial and error. Jadi ketika tidak laku, ini malah justru menjadi peluang kita untuk menemukan hal-hal baru yang disukai oleh konsumen. Itu apa sebenarnya? Mungkin produk kita ada yang kurang, kemudian kita menambah sesuatu yang lebih kekinian begitu. Ini malah menjadi satu hal yang bisa ditemukan. Kemudian perilaku yang selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, ini tadi berkaitan ya dengan yang tadi, ketika ada pikiran, oh ini ada peluang A begitu, maka kita akan mencari sesuatu yang baru itu. Jadi ketika pelanggan sedang senang Korea, ya udah produk saya beri sentuhan Korea. Nah, ini merupakan sesuatu yang baru. Kemudian sikap disiplin. Nah, sikap disiplin ini tidak usah wirausaha ya. Sikap disiplin ini sangat penting, karena dengan adanya sikap disiplin ini akan membantu kita untuk selalu tepat waktu, kemudian untuk dapat bersaing dengan yang lain ya, karena mungkin dalam satu komplek begitu ada toko A, B, C. Toko A ini bersikap disiplin, jam 7 tet itu sudah buka. Namun toko B, C ini bukannya jam 9. Pasti ketika ada pelanggan yang ke sana, ke komplek itu, kemudian jam 7 pagi yang buka toko A, pasti kan yang dapat rezeki ya toko A ini yang bersikap disiplin. Nah, ini tentunya sangat penting. Kemudian sikap komitmen tinggi. Nah, ini tentunya berkaitan erat ya dengan wirausaha, karena ketika kita sudah berkomitmen untuk menjalankan usaha, maka apapun halangan yang terjadi itu kita akan bisa hadapi. Kemudian sikap jujur. Sikap jujur ini penting ya. Jadi ketika kita misalnya menjual kopi begitu, kopinya kita ambil dari Tawangmangu, kemudian karena ingin menunjukkan menunjukkan hal yang beda dari kedai kopi kita kemudian memberikan namanya kopi Papua begitu, biar jauh begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika kita mendapat bahan baku dari Tawangmangu, ya kita tulis Tawangmangu, tidak boleh dari tempat lainnya. Ini merupakan sikap jujur yang harus dijunjung tinggi oleh wirausaha. Kemudian sikap kreatif dan inovatif ini sungguh sangat penting ya. Jadi kreatif dan inovatif ini memang hal yang harus dilakukan pada saat ini, karena sesuatu yang kita bangun dengan modifikasi itu akan lebih menarik.
Jadi nanti akan saya contohkan ya beberapa hal yang kreatif dan inovatif. Kemudian sikap mandiri. Selanjutnya sikap realistis. Realistis ini kita harus sadar ya, harus realistis terhadap keadaan gitu. Kemudian sikap berani mengambil resiko dan sikap berani menghadapi tantangan. Nah, memang wirausaha ini sangat berkaitan erat dengan pengambilan resiko ya. Maaf, ini resiko salah tulis. Karena apapun yang kita ambil, baik langkah kecil maupun langkah besar, itu berpengaruh dengan keberjalanan dari usaha yang kita jalankan. Kita kan tidak pernah tahu ya seberapa dekat kita dengan kesuksesan. Ketika mungkin usaha kita sudah rendet atau sudah mau bangkrut, tidak ada peminatnya begitu. Namun ketika pada saat itu kita berhenti, padahal jika kita melangkah satu langkah lagi, kita akan mendapatkan hawa segar, misal ada investor gitu kan, kita tidak tahu. Jadi kita harus berani mengambil resiko apapun itu. Resikonya itu harus kita ambil. Kemudian selanjutnya, nah ini esensi kewirausahaan ini adalah menciptakan nilai tambah. Jadi tadi ya, adanya kreativitas, kemudian adanya inovasi, ini sangat penting diciptakan. Nah, nilai tambah ini dapat diciptakan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi baru. Yang kedua, penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga, perbaikan produk yang sudah ada. Dan yang terakhir itu penemuan cara-cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi ini efektif dan efisien, seperti itu. Ini contohnya. Di hadapan Anda ini ada pisang goreng nugget ya. Jadi ketika kita menjual pisang goreng dengan pisang yang ditepungi kemudian digoreng saja, itu kan dia hanya pisang goreng ya, namun tidak ada nilai tambahnya. Kemudian maka di sini penting adanya modifikasi. Ya, ini merupakan salah satu contoh perbaikan produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada adalah pisang goreng, kemudian kita modifikasi dengan adanya tambahan topping. Jadi ditambah topping green tea, kemudian ovomaltine, ditambah almond. Ini kan menjadi salah satu nilai tambah. Padahal itu hanya menambah topping, tapi itu bisa menjadi nilai tambah dengan harga jual yang lebih tinggi begitu. Maka ini pentingnya inovasi dan kreativitas itu di sini. Kemudian ini ya contoh adanya Grab, Gojek, Maxim. Ini kan merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi baru ya di bidang pergojekan ya. Jadi kalau dulu kalau kita butuh ojek itu harus ke pangkalan ojek, namun pencipta dari Grab, Gojek, dan Maxim itu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kita dari rumah saja sudah bisa memesan ojek tersebut. Nah, ini ada peran wirausaha. Yang pertama sebagai penemu, di mana wirausaha di sini menemukan dan menciptakan produk, teknologi dan cara maupun ide dan organisasi usaha. Kemudian sebagai perencana, di sini wirausaha berperan merancang usaha, merencanakan strategi perusahaan, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan, serta menciptakan organisasi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa motivasi berwirausaha ya. Di motivasi yang tergambar di sini itu nanti tujuannya akan berbeda-beda. Yang pertama yaitu motivasi material. Di sini kita dalam berwirausaha itu untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana kita memperoleh pendapatan atau kekayaan dari sana. Jadi ini merupakan salah satu bentuk
mata pencaharian begitu ya. Kita berwirausaha karena kita ingin mencari nafkah gitu. Kemudian motivasi rasional intelektual, di mana ini mengenali peluang dan potensialitas pasar, menggagas produk atau jasa untuk meresponnya. Jadi ini adalah ketika di pasar sedang ramai ojek online begitu, kemudian kita meresponnya dengan menemukan satu aplikasi baru misalnya begitu. Nah, ini merupakan motivasi rasional intelektual. Jadi dia menggunakan pemikirannya untuk menemukan sesuatu yang baru tadi. Kemudian motivasi emosional ekosistem. Di sini menciptakan nilai tambah serta memelihara kelestarian sumber daya lingkungan. Nah, saat ini entrepreneurship itu kan tidak hanya berpaku pada entrepreneurship saja ya, ini sudah mulai berkembang. Jadi ada socialpreneur, kemudian ada edupreneur, kemudian ada ecopreneur. Nah, masing-masing ini juga berkaitan dengan ini. Misalnya saja ini menciptakan nilai tambah melalui pemeliharaan sumber daya lingkungan. Ini adalah misalnya ecopreneur ya, dia memanfaatkan sampah untuk membuat kerajinan. Jadi di kota-kota di Indonesia ini sudah mulai nampak ya, ada bank-bank sampah, di mana bank-bank sampah ini merupakan tempat atau wadah untuk menampung sampah yang bisa difungsikan kembali untuk dibuat kerajinannya. Jadi bank sampah ini tugasnya adalah mensosialisasikan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk membedakan sampah basah dan sampah kering. Nah, sampah kering ini nanti bisa dia olah lagi untuk dijadikan misalnya tas, kemudian tempat tisu, atau sesuatu yang bernilai jual atau bernilai tambah tinggi. Kemudian motivasi emosional sosial, menjalin hubungan dengan atau melayani kebutuhan sesama manusia. Ini yang dinamakan sociopreneur. Jadi dia tidak profit oriented begitu ya. Jadi dia berwirausaha itu untuk membantu atau melayani kebutuhan dari sesama manusia. Kemudian motivasi emosional intrapersonal, aktualisasi jati diri. Ini untuk apa ya? Memunculkan potensi dari dalam wujud suatu produk atau jasa yang layak pasar. Jadi ini merupakan aktualisasi. Jadi penggalian apa saja sih yang dibutuhkan oleh pasar itu seperti apa, kemudian dia wujudkan dalam suatu produk itu yang layak dijual ke pasar gitu. Kemudian yang terakhir itu motivasi spiritual. Nah, kalau ini dia memaknai berwirausaha ini sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi mungkin ya ketika kita berwirausaha itu kan kita menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk ibadah, karena ketika kita memberikan wadah untuk mencari nafkah, ini kan pahalanya tidak akan berhenti ya sampai kita nanti sudah tidak ada atau bagaimana. Jadi kita memaknai kewirausahaan ini untuk sebagai wadah dalam beribadah kepada Tuhan kita gitu. Jadi memang dari motivasi ke-6 ini untuk tujuannya berbeda-beda. Kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya wirausahawan itu dilahirkan atau diciptakan sih? Jadi memang dalam perkembangannya untuk melihat hal ini atau fenomena ini kita lihat dari dua pendekatan. Ada pendekatan klasikal dan event studies, di mana pendekatan klasikal ini menjelaskan bahwa wirausaha itu merupakan pembawaan yang dia bawa sejak lahir. Jadi tidak perlu dipelajari karena itu sudah merasuk ke jiwa kita ya. Jadi walaupun
kita tidak dari kecil tidak berniat jadi wirausaha, namun sudah mempunyai pembawaan ciri-ciri atau karakter wirausaha, nantinya kita akan menjadi wirausaha. Kemudian pendekatan yang kedua, Evans Studies, ini menjelaskan bahwa faktor lingkungan ini bisa menghasilkan wirausaha, atau dengan kata lain wirausaha dapat diciptakan. Jadi walaupun kita tidak punya pembawaan dari lahir, itu kita bisa terpengaruh dengan lingkungan untuk menjadi wirausaha. Namun kemudian ketika kedua pendekatan ini muncul, ini kemudian seiring berkembangnya atau berjalannya waktu ya, itu dapat minimalisir, karena ketika seseorang itu sudah mempunyai pembawaan atau karakter sebagai wirausaha tapi dia tidak mampu mengolah usahanya sedemikian rupa, tentunya ini tidak akan jadi. Demikian pula bahwa ketika faktor lingkungan ini mempengaruhinya sebagai wirausaha tapi dia tidak ada niat untuk berwirausaha, tentunya tidak akan jadi pula. Jadi kembali lagi bahwa wirausaha itu kembali ke diri masing-masing, bagaimana niat untuk menjalankan usahanya. Kemudian manfaat. Di sini manfaat yang bisa diraih ketika menjadi wirausaha, ini tentunya yang pertama mengurangi pengangguran, karena ketika tadi kita mempunyai usaha begitu, tentunya kita akan menjadi pembuat atau pencari tenaga kerja, sehingga kita akan menjadi atau membuka lowongan pekerjaan. Kemudian memelihara kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, ini berkaitan dengan usaha yang dijalankan ya. Biasanya kan kita memanfaatkan orang sekitar dulu untuk membantu usaha kita. Kemudian mendorong seseorang untuk hidup mandiri. Ini jelas ya, ketika kita sudah ingin berwirausaha, maka otomatis kita akan hidup mandiri. Biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan. Nah, ini akan menghubungkan ke materi selanjutnya, di mana ekonomi kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat, ini biasanya disebut atau dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM. Selanjutnya kita akan masuk ke UMKM. Nah, sebenarnya UMKM itu apa sih? Tadi ya kepanjangannya ya, usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah, di mana usaha yang dimaksud dengan mikro, kemudian kecil dan menengah itu usaha yang memenuhi kriteria sesuai UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Ini dapat Anda lihat dan dapat Anda cek sendiri dalam UU tersebut ya. Kriteria usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Jadi 50 juta ini adalah bentuk uang saja, jadi tidak termasuk tanah dan bangunan. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kemudian yang usaha kecil ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan seperti tadi. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Jadi ini namanya usaha kecil ya, tapi dilihat dari penghasilannya itu, kalau bagi saya itu sudah besar gitu. Namun dalam undang-undang ini disebut kriteria usaha kecil. Kemudian kriteria usaha menengah, ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Ini agak bingung ya karena nolnya banyak begitu. Kemudian ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai 50 miliar rupiah. Wow.
memenuhi yang disebut kriteria menengah menurut UU nomor 20 tahun 2008. Nah, di sini UMKM itu biasanya kan tidak berjalan mulus, kemudian sering gagal begitu. Lalu faktor kegagalannya itu apa? Ini ada 4. Yang pertama, tidak mampu mengelola bisnis dan kurang referensi. Ini dapat dipahami begini ya, ketika kita mengelola satu usaha, memang kita itu harus mempunyai jaringan yang luas begitu, karena dari jaringan tersebut kita akan bisa belajar banyak. Jadi mungkin kita kenal dengan pengusaha apa begitu ya, kemudian kita lihat cara dia mengelola bisnis, jadi dari situ kita akan belajar. Nah, ini merupakan salah satu ketika kita tidak mampu mengelola bisnis, maka ya itu tentu saja usaha yang dijalankan atau UMKM-nya itu gagal. Kemudian terlalu santai dalam menjalankan bisnis. Nah, ini biasanya ya UMKM itu kan yang penting jalan, pencatatan keuangan tidak diperhatikan. Nah, inilah yang menjadi hal atau faktor dari kegagalan itu, karena ketika kita yang penting jalan, tidak usah dicatat, itu kan tidak ada histori. Jadi pengeluaran yang terbesar itu sebenarnya apa sih? Kan kita tidak tahu. Namun ketika kita mencatatnya secara rinci begitu, kita akan mengetahui, oh yang pengeluaran terbesar itu ini, jadi bulan depan kita tidak akan mengeluarkan ini, namun menggantinya dengan yang lain. Kemudian tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pegawai. Nah, biasanya ya UMKM itu kan ada pegawai, kemudian kita sebagai pengelola atau pemilik itu kan ditinggal begitu saja ya, jadi tidak ada pengawasan secara ketat begitu. Kemudian modal sangat kecil. Nah, sebenarnya memang modal ini tidak menjadi satu masalah yang berarti ya ketika kita sudah niat berusaha, namun dengan modal kita juga akan bisa mengembangkan usaha kita ke yang lebih besar. Jadi mungkin ini bisa diakali, kita modal kecil terlebih dahulu, kemudian ketika sudah berjalan kita kan bisa meminjam dari bank dengan jaminan tertentu, jadi bisa menambah dari modal yang kita punya. Kemudian setelah faktor kegagalan itu ada faktor keberhasilan. Yang pertama ada usaha keras, ini jelas. Ketika seseorang itu mengusahakan sesuatu, kemudian ada semangat begitu, ini pasti akan berhasil usaha. Kemudian produk yang dijual kreatif dan tidak monoton. Ini kalau UMKM biasanya yang memenuhi persyaratan kreatif itu yang menengah ya, jadi ada inovasi begitu. Tapi kalau untuk mikro, saya pikir kreatif ini tidak kurang dipikirkan, namun ini sangat penting, jadi ini perlu dipahami gitu. Kemudian pemilik memiliki kepemimpinan yang hebat dan faktor keberuntungan, adanya titik temu antara berdoa dan berusaha. Nah, ini the power of pray ya, jadi bagaimana kita berdoa agar selalu diberi kesuksesan, ini kan juga merupakan salah satu faktor keberhasilan ya. Jadi jangan pernah lupalah ketika kita di bawah saja kita ingat dengan Tuhan, tapi ketika kita di atas terus kita lupa. Nah, jangan sampai seperti itu, karena bisa jadi doa kita ini merupakan pengantar kita dalam meraih keberhasilan. Kemudian ada jenis UKM. Di sini ada 4. Yang pertama livelihood activity, UKM yang bertujuan untuk mencari nafkah. Kemudian micro enterprise, UKM bersifat pengrajin dan tidak bersifat kewirausahaan dan jumlahnya besar. Kemudian small dynamic enterprise, ini UKM memiliki jiwa kewirausahaan, sudah mampu menerima pekerjaan subkontraktor. Kemudian fast moving enterprise, di mana memiliki jiwa kewirausahaan dan banyak menghasilkan pengusaha kelas menengah.
Nah, ini kemudian dibedakan karakteristiknya ya. Kalau tadi kan faktornya itu secara umum, nah ini secara rinci karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik usaha mikro. Bisa Anda baca ya, jenis barang ini tidak selalu tetap, jadi sewaktu-waktu dapat berganti. Kemudian tempat usahanya tidak selalu menetap, karena usaha mikro ini kan biasanya belum punya tempat yang fix begitu ya, jadi sewaktu-waktu atau mungkin menyewa tempat begitu, jadi berpindah-pindah. Kemudian belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. Nah, ini yang menjadi kebanyakan usaha mikro tidak jalan ke yang lebih besar itu karena ini. Administrasi keuangan ini tidak dicatat. Jadi Anda survei sajalah ke toko kelontong dekat rumah Anda. Pasti tidak ada pencatatan keuangan secara rinci begitu. Jadi keuangan keluarga dan keuangan usaha ini masih dijadikan satu.